Hey guys, this is Yuan, welcome back to my YouTube channel. So hari ini gue bakalan sharing-sharing ke kalian tentang scar atau bopeng bekas jerawat. Can you see it? Ini banyak banget sih. Dulu tuh banyak banget. Lebih parah dari ini, lebih dalam-dalam. Ada box scar, ada ice pick scar, semua banyak yang struggling mungkin sampai dengan detik ini gimana caranya buat ngilangin scar atau bopeng di muka kalian. Gue cuma mau bilang keep spirit, jangan pantang menyerah gitu ya. Di sini gue bakal sharing pengalaman gue sendiri, pengalaman gue pribadi tentang bagaimana sih memulihkan scar di muka gue. Nanti ini gue tampilin langsung di sini kali ya. Sebelum gue perawatan apapun, bukan perawatan apapun sih, gue udah banyak coba berbagai krim gitu ya, krim buat jerawat, buat penghilang bopeng, katanya krim penghilang bopeng. Terus gue juga lakuin selain krim juga ada serum buat penghilang bopeng gitu ya. Itu parah banget sih. Jadi stop pakai krim atau serum itu karena sebetulnya gak ada krim, cairan atau apapun itu yang bisa ngurangin bopeng lu. Mungkin ada cara satu yang bisa ngurangin bopeng itu, yang gue tahu ada how to say, kayak bahan kimia gitu yang diolesin jadi masker gitu, terus nanti dikeletek gitu sendiri. Lo bisa pakai sendiri tapi baiknya di dokter. Apa sih namanya, gue lupa, goblok banget. Tapi karena gue nggak pernah nyoba hal itu jadi gue nggak tahu. Sebelumnya gue pernah nyobain laser CO2. Laser CO2 itu bagus sih ya. Gue 2 kali laser CO2 2 tahun lalu kayaknya ya. Tapi nggak bisa ngurangin, gak kelihatan gitu loh, ngerti nggak sih? Kayak orang-orang di sekitar lo nggak bakalan notice kalau scar di muka lo berkurang. Paham kan maksudnya? Nah, jadi di tahun ini 2020 November tanggal 28 gue memberanikan diri buat cari klinik yang manjur gitu ya. Dan at the end of the path gue menemukan sebuah treatment yang works di muka gue gitu ya. Gue rasa ini works di muka semua orang sih yang punya scar gitu ya. Namun sebaiknya dikonsultasiin dulu sama si dokter kulitnya, sama si dokter di kliniknya. Ini yang paling penting ya, kalian harus konsul dulu sama dokter di klinik. Dokter di klinik gue yang gue datengin tuh konsulnya cuma Rp75.000. So nggak mahal. Jadi kalian bisa nentuin jenis kalian nih kulitnya kayak gimana, terus perawatan atau treatment yang harus kalian lakukan itu apa, plus tindakan apa yang kiranya bisa cepat memulihkan kondisi muka lo menjadi lebih baik gitu. And then udah nyoba laser CO2, berkurang sih memang, gue nggak bilang nggak ada gunanya sama sekali gitu ya. Cuman sekali lagi, krim, serum atau apapun itu yang mereka klaim brandnya itu mau mahal mau murah, gue nggak begitu percaya. Atau chemical peeling, nah itu yang tadi gue bilang yang pakai bahan kimia ditaruh di muka, chemical peeling itu juga works, tapi nggak semua scar tuh bisa langsung hilang, ngerti nggak sih? Terus kalian juga ada downtime itu setelah melakukan tindakan akan ada kayak bekasnya gitu, downtime CO2 laser gue yang 2 kali itu sekitar 7 harian. Muka kalian bakalan gosong kotak-kotak gitu ya. Plus pas pengerjaannya tuh kalian kan di anestesi krim dulu kan setengah jam, terus kebas-kebas, tapi tetap pas di sinar CO2 nya itu bakalan berasa banget, sampai kayak kalau dikumis sama di sini nih, sama di alis, di pelipis, karena ada bulu-bulunya tuh kebakar dan bau gosong banget. Lo kayak barbekyuan, detik itu juga lo bakalan nyium langsung aroma barbekyunya itu. Dan itu parah banget sih. Setelah selesai itu CO2-nya, kalian bakal ngerasain lebih dari 30 menit hampir 1 jaman gitu. Kulit kalian yang kayak bener-bener disundut rokok, ngerti gak sih lo? Disundut rokok, tapi di muka lo semuanya semuka-muka gitu. Karena itu parah banget. Cuman setelah itu, setelah downtime-nya kan dia bakal ngelupas ya, bakalan ngelupas, plus dia bakalan ngebuka jaringan kulit baru gitu. Jadi kulit kalian akan langsung auto lebih cerah gitu ya dibandingin kulit leher gitu. Jadi
ya kayak gitu hasilnya, cuman nggak works. Mungkin karena scar kan ada 3 ya, ada box scar, ada ice pick scar, satu lagi apa deh gue lupa gitu ya. Dan nggak semuanya. Dan setelah gue konsul sama dokter kemarin ini, baru-baru ini, akhirnya si dokter info kalau misalnya CO2 atau chemical peeling itu dia bagusnya buat ice pick scar yang sebetulnya paling sulit buat dimusnahkan dari muka-muka orang-orang yang punya scar gitu. Oke, lanjut ke intinya. Jadi treatment apa sih yang harus dilakukan gitu ya? Yang pertama adalah jeng, sabar nggak lo? Ambil guling dulu bun. Jadi hal yang pertama yang harus dilakukan, ini harus dokter ya, itu yang dilakukan di muka gue itu yang pertama adalah facial dulu pastinya ya. Kalian harus, gue waktu itu ekstraksi komedo sih, karena di hidung gue sama di sini ada beberapa komedo, gue ngerti tapi nggak banyak. Ekstraksi komedo dulu gitu ya, dibersihin semuanya, jangan sampai pas tindakan atau after tindakan lo malah jadi jerawatan karena nggak bersih gitu. Nah, setelah facial itu gue melakukan subsisi nggak tuh? Subsisi itu apa sih? Kalian bisa googling sendiri. Jadi itu kulit kalian kan yang bopeng tuh gini ya nggak sih? Gini nih, nah, gini nih, itu kan. Kalau yang box scar atau apa gitu namanya, atau yang ice pick scar juga bakalan gini kelihatannya, atau mungkin lebih dalam gini, begini kan. Terus subsisi itu adalah memasukkan jarum kalian ke kulit lapisan atas, masuk ke epidermis. Karena ternyata kata si dokter, jadi kulit yang bopeng itu dia melekat sama jaringan epidermis. Jadi gini kan, sama jaringan gini nih lengket, ngerti nggak lo? Lengket gitu. Jadi dia nggak bisa pop up ke atas balik lagi kayak normal orang-orang yang nggak punya scar sama sekali gitu. Nah terus jadi agak menyeramkan memang, atau mungkin kalau kalian melihat, nanti gue tunjukin sini biusnya juga kali ya, gue nggak ngerti. Jadi ada beberapa titik sebetulnya si dokter nusuk muka gue buat subsisi. Jadi di sebelah sini, di ujung sini nih, dimasukin jarum set, terus sama dia bakalan yang lengket tadi itu bakalan dihancurin sama dia. Ini jarum nih ya, ini jarum, ini kulit kalian dimasukin ke sini, terus sama dia bakalan begini, linu nggak tuh? Jadi dia bakalan rada-rada pop up gitu. Gimana sih, lempeng nggak sih tangan gue? Gini kan, nih gini nih, ini bagian bopengnya ya. Bakalan ditusuk karena ini lengket di sini langsung set gitu. Jadi dia bakalan agak sedikit keangkat gitu. Bahkan ada beberapa yang gue lihat testimoninya orang cuma pakai subsisi doang tuh bisa ngurangin bopeng, dan itu gue percaya banget. Kalian harus coba subsisi, dan nggak semua klinik menyarankan subsisi. Karena apa? Karena subsisi itu murah. Penasaran gak sih lu harga subsisi berapa? Bisa langsung naikin kulit kalian auto naik gitu, walaupun memang nggak bersih, cuman kalian bisa detik itu juga bakal bisa ngelihat perbedaannya, ngerti nggak lo? Pokoknya langsung kelihatan nih lu kayak udah treatment 7 kali CO2, percaya nggak lo? Tapi tanpa rasa gosong itu subsisi. Mungkin kalian treatment berikutnya boleh pakai juga, boleh enggak juga. Cuman subsisi itu wajib menurut gue ya. Menurut gue itu wajib subsisi, apalagi buat kalian yang bopengnya banyak dalam. Jadi gue kemarin 3 titik gitu sih di sini, 1, 2 sama di jidat. Gue lupa bagian mananya. Cuman karena yang di sini katanya tipis dan nggak ngerti deh kemarin pas jalannya dimasukin tuh yang di sini sebelah sini juga. Akhirnya kayak cuman buat tindakan berikutnya aja. Jadi subsidi itu auto naik. Gue juga kaget. Wah gila nih, kata gue, ini ajaib nih dokternya. Gue nggak pernah konsul sama dokter. Itu kesalahan gue pertama dulu, karena 2 tahun lalu kenapa gue langsung bisa oke, CO2 anjir gitu ya. Tapi ternyata nothing happen gitu, berkurang sih, cuman kayak ya udah kayak lo jerawatan gitu ya, berdosa terus facial sekali hilang gitu. Tapi sebenarnya at the end of the part segitu-gitu juga gitu, ngerti nggak lo scar lo. Terus jadi subsisi jadi subsisi itu dinaikin kulit yang lengket jaringan epidermis atau apa gitu ya, dia bakal naik pop up gitu langsung auto. Ini gue nggak bohong ya, ini gue bukan nanti
perlu nggak ya gue kasih tahu kliniknya. Yang jelas treatmentnya kayak gitu ya. Jadi subsidi itu berapa sih? Subsidi itu di klinik yang gue datengin tuh cuman murah banget, gila loh. CO2 waktu itu gue 800.000 besar CO2 800.000 plus dan lain-lain. Terus kemarin sebelum gue ke klinik yang ini nih, yang manjur menurut gue, sekarang tuh harga laser CO2 tuh sekitar 1,2 1,5 gitu, belum facial, belum krim iritasi dan lain-lain. Terus subsidi kelar gitu ya, nggak bakal ngerasain apapun walaupun jarumnya panjang. Ngerti nggak sih lu, horor segini kali nih, masukin set, terus dia bakalan goyang-goyang gitu. Buat kulitnya yang nempelnya parah gitu ya, dia bakalan agak keras dan lu bakalan ngerasain sendiri apa, ada sesuatu yang diangkat gitu, diangkat paksa, tapi lu nggak ngerasain sakit sama sekali. Harganya tuh cuma 400.000. Nyet, lu bayangin 400.000 bisa langsung jreng gitu kelihatan hasilnya. Cuman biasanya beberapa klinik setahu gue, walaupun ada subsidi pasti dia menyarankan buat treatment berikutnya. Cuman kalau misalnya kalian berpegang teguh gitu ya, gue rasa, atau mungkin terbatas sama budget kalian, gue rasa subsidi udah cukup ya. Dan subsidi itu maksimal cuma bisa dilakuin 1 bulan sekali gitu. Jadi ada kemungkinan setelah dia pop up itu dia bakalan turun lagi gitu. Makanya itu jadi alasan kenapa gue mau ke tindakan berikutnya. Nah, setelah disubsidi selesai gitu ya, treatment yang gue lakukan adalah scar filler ya. Agak horor sih memang scar filler, gue juga baru tahu dari klinik itu ya. Karena scar filler setelah gue research sebelum datang ke klinik itu, dia bisa detik itu juga gitu, langsung pop up, langsung diisi gitu. Nah, jadi kenapa gue meyakinkan diri gitu scar filler, walaupun gue lihat di internet tuh nggak semua filler bagus gitu ya. Ada filler tuh ada macam-macam jenisnya, terus filler ada yang 6 bulan, dan kalau gue lihat di surgery agent Korea tuh sebenarnya filler tuh nggak bakalan hilang dalam 6 bulan, bahkan 5 tahun juga bakalan stay, atau mungkin tapi berubah gitu posisinya. Kayak yang banyak orang lakuin kan filler tuh di hidung gitu ya, di hidung biar mancung, untung gue udah mancung. Terus di dagu biar dia rada-rada maju gitu. Mungkin lo banyak banget yang ngeliat orang Indo juga banyak sekarang yang tiba-tiba dagunya lancip gitu ya, atau tiba-tiba hidungnya kok mancung ya, padahal itu dia pakai filler hidung gitu atau filler dagu, dan itu berupa cairan atau ya cairan gitu dimasukin ke dalam tubuh lo, ke dalam hidung lo gitu ya. Jadi dia bisa langsung detik itu juga langsung naik gitu. Nah, terus gue ngelakuin scar filler memang agak pricey sih memang gitu ya. Kemarin harganya dari itu, kemarin gue jadi dapat diskon jadi 2,5 gitu. Agak pricey tapi menurut gue worth it gitu, karena langsung lo lihat ini sebelum gue scar filler, dan circle gue, orang-orang di sekitar gue juga pada notice. Maksudnya gue punya kulit muka sekarang si Bokpeng scarnya tuh better gitu, walaupun memang nggak ada treatment scar yang bisa ngilangin lo atau balikin kulit lo ke 100% sebelum jerawatan atau sebelum scar gitu, tapi seenggaknya ngebantu gitu. Walaupun gue lihat juga ada skincare Korea gitu ya, dari Korea, apa ya, repair serum gitu, iklannya tuh keren banget, dari parah banget apa Bokpengnya, terus tiba-tiba hilang dengan pemakaian 3 botol sampai 7 botol gitu serumnya. Tapi setelah gue lihat beberapa review orang-orang, ternyata nggak sebagus itu, cuman bilang katanya agak plumpy. Dan gue mau info juga buat kalian, ini yang biasa gue lakuin sekarang sih gitu. Jadi pastiin kulit kalian tuh terhidrasi dengan baik gitu ya, pagi, siang, sore, malam. Dan ini gue lakuin setelah cuci muka atau setelah gue ngelakuin eksfoliasi apa sih ya, pokoknya gue pakai kayak cairan peeling gitu yang bisa langsung ngangkat dakinya tuh, pokoknya ya kulit matinya gitu, tapi hitam beneran.
dan bagus banget. Dan gue dapetin produk peeling itu dari klinik itu juga. Scar filler gitu, jadi ini udah hampir 1 bulan, tanggal 28 nanti berarti gue fully 1 bulan. Dan tadi gue bilang ketika setelah scar filler tadi mohon maaf ya, jadi agak macam-macam. Gue setelah scar filler tadi dapat sama si dokter, biasa kan kayak CO2 tuh gue cuma dikasih krim iritasi buat 7 hari. Ini tapi gue dikasih 1 krim iritasi plus 1 krim, bukan krim sih, gel gitu, gel mungkin growth factor kali ya, kalau kalian pernah tahu atau pernah lihat gitu, growth factor. Atau tapi gue lihat juga kayak gelnya itu kayak lidah buaya, kayak Natrep gitu sih. Setelah 7 hari gue melakukan, setelah cuci muka gitu ya, gue belum berani maskeran lagi karena kalau maskeran tuh pasti kulitnya jadi kering kan. Tapi sekarang gue coba, sudah hampir 1 bulan juga berarti gue pakai aloe vera gel buat masker, night mask gitu. Plus buat siang juga gue pakai dari Natrep gitu, si aloe vera gel. Dan itu hidrasinya bagus banget sih, maksudnya jadi pori-pori juga nggak, pori-pori bersih, seger kelihatannya juga pelampi gitu, nggak kering, nggak busuk. Pokoknya buat kalian kulit lo lain ya, jadi pastiin nggak cuci muka. Gue biasa pagi sama malam. Terus kalau siang, jadi setelah cuci muka sekarang gue mulai rajin, mulai hobi gitu ya, pakai toner. Gue pakai toner dari Ibu Hajah, dari Wardah gitu, dan itu cocok sih, maksudnya adem dan aman di muka gue, nggak berasa panas, gak beruntusan pokoknya. Terus gue pakai Kojic, sabun muka Kojic, walaupun orang-orang bilang nggak cocok di muka, tapi di gue sih so far so good gitu ya, aman-aman aja. Dan jadi lebih cerah, kan lebih cerah. Tangan gue hitam-hitamin gak sih? Gitulah pokoknya, lebih cerah, lebih bagus gitu ya. Terus nggak bikin berminyak, karena awalnya kan muka gue oily parah, makanya bisa jerawatan gitu. Tapi pakai Kojic tuh dia hampir menghilangkan semua sebum, semua minyak-minyak, semua komedo di muka gue. Jadi gue suka banget sama si Kojic Acid yang batang warna orange gitu. Tapi gue pakai di badan dengan sabun yang berbeda. Jadi pastiin abis lo lap-lap ketek lo, jangan pakai sabun tuh buat di muka ya, nanti muka lo buluan. Oke, gitu. Terus gue pakai buat hydratingnya, buat moisturizernya gue pakai aloe vera gel. Dan banyak banget orang-orang yang bilang gue harus pakai sunscreen karena bisa ngurangin wrinkle, terus kalau ada flek-flek nanti kalau udah tua gitu ya. Tapi belum gue tentukan karena ternyata sunscreen itu lebih horor daripada moisturizer tuh ya. Bisa white cast, buluk gitu, jadinya abu-abu kayak oncom muka lo kalau misalnya ya gitu. Terus ada yang kalau keringetan malah jadi luntur tuh, kena matahari keringetan luntur tuh si sunscreen. Kan itu bukan sunscreen ya sih namanya, bukan sunblock, gue nggak paham sih. Tapi gue bakalan coba sunscreen. Mungkin kalau misalnya gue ada waktu atau lagi nggak mager, bakalan gue review juga produk-produk lain gitu ya. Yang jelas gue pakai sabun muka Kojic. Buat lo yang berminyak nih pasti bakalan works, bukan pasti sih, semoga works kalau kalian mau coba. Plus buat moisturizer aloe vera dari Natrep tuh luar biasa. Plus gue lagi trial, lagi coba pakai Citra. Oh my god, Citra biasa buat hand body gitu, tapi ada aloe vera gel yang mereka klaim 0% alkohol. Gue pakai di tangan sama di leher sebelum ke muka ya. Tangan sama leher sih so far so good, melembabkan walaupun cepet keringnya. Juga kalau Natrep kan lengket ya, terus tebel juga, soal kayak tebel gitu. Kalau si Citra aloe ini lebih watery gitu, lebih kayak air gitu, dan cepet nyerapnya. So buat kalian yang masih struggling sama bopeng, sama scars, jujur ya, gue sampai dengan detik ini masih sakit hati banget tuh ada orang yang nyinggung bopeng, bilangnya bopeng gitu. Anjing, kesel banget. Pokoknya ya udah, kalau ada yang punya scar, mau di muka gitu ya, mau di jidat, mau di pipi, mau di hidung, apapun jenis scarnya,
gue saranin kalian buat cari klinik yang bener-bener klinik gitu ya. Lalu kalian konsultasi sama dokter, karena konsultasi sama dokter itu nggak mahal sama sekali gitu ya. Apalagi knowledge kalian bakalan tahu apa sih yang harus kalian lakukan, lalu tipe kulit kalian tuh jenisnya kayak gimana, treatmentnya harus apa, terus kira-kira kalian bahkan bakalan dapat info kira-kira kalau lagi jerawatan tuh makan apa sih yang bagus, yang nggak boleh tuh apa gitu. Jadi pastiin kalian konsul sama dokter, terus kliniknya juga pastiin klinik beneran gitu ya, bukan abal-abal. Apalagi kalian coba-coba treatment sendiri, stop, jangan lakuin itu. Stop pakai krim yang nggak jelas, pakai serum yang menurut gue sih ya, kalian kayak cuman buang-buang duit doang, buang-buang duit buat effort buat carinya, buat researchnya. Jangan berhenti pokoknya. Setelah lihat video ini kalian harus berhenti pakai krim-kriman itu, serum-seruman itu. Kalian pergi ke dokter, cari klinik yang benar gitu ya. Terus konsul sama dokter, lakuin tindakan sesuai dengan apa yang disarankan plus sesuai dengan budget kalian. Yang pertama yang gue sarankan adalah subsisi. Lalu yang kedua scar filler kalau ada budgetnya. Yang jelas subsisi aja dulu. Menurut gue itu bagus banget. Plus kalau udah subsisi baru kalian tanyain apakah mau PRP. Karena setelah scar filler ternyata gue nggak boleh scar filler lagi. Walaupun at the end of the part misalnya 2 tahun ke depan kata dokternya misalnya ada beberapa titik yang setelah jerawat baru terus bopeng lagi nih, kan nggak mungkin karena ini nggak di filler misalnya di sini ya, ini kan nggak di filler kan 2 tahun lalu misalnya, dia bakalan dalam lagi. Tapi so far sih karena gue sekarang udah nggak jerawatan lagi, plus kalau numbuh jerawat 1-2 gitu dia nggak jadi scar gitu. Jadi treatment berikutnya yang akan gue lakukan adalah mungkin 2021 kali ya, Januari atau Februari, itu PRP atau vampire facial gitu. Nanti setelah PRP gue bakalan info ke kalian lagi. Jangan lupa subscribe, like, share ke teman-teman kalian yang punya masalah problem sama kayak gue atau sama kayak lo. Semoga video ini bermanfaat. I hope you guys like it and stay safe karena corona belum berakhir, vaksinnya belum sampai juga. So yeah, thank you so much for watching. I love you guys. Bye.